Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Tri Mulyati. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ide dan gagasan usaha, analisis dalam pemilihan usaha, bisnis canvas model. Tujuan instruksional khusus yaitu untuk menuangkan ide dalam berwirausaha dan menjelaskan cara mengembangkan ide tersebut. Pokok bahasanya untuk menemukan dan mengembangkan ide dalam berwirausaha. Adapun pengertian ide berpikir kreatif dan inovasi. Ide usaha adalah segala konsep, pikiran, dan pengetahuan sebuah mental, pandangan, keyakinan, atau rencana dari kegiatan-kegiatan suatu usaha. Berpikir kreatif, yaitu keinginan untuk menemukan dan mencari penyelesaian yang berbeda dari suatu masalah untuk mencapai tujuan yang sama. Inovasi, yaitu aktualisasi dari berpikir kreatif. Pengelompokan ide berwirausaha ini dibedakan menjadi 3, yaitu Type A New Market, Type B New Technology, Type C New Benefit. Kita masuk ke Type A New Market, yaitu tentang ide menawarkan konsumen dengan barang atau jasa yang belum tersedia dalam pasar setempat. Akan tetapi, di wilayah lain sudah ada. Contohnya adalah usaha di bidang rumah makan, penjualan jasa HP, dan wartel. Type B, New Technology. Ide menerapkan teknologi baru untuk suatu proses produksi, misalnya membuat usaha minuman jenis atau varian jenis baru. Type C, New Benefit. Ide menemukan cara baru atau yang disempurnakan untuk suatu fungsi atau produk lama. Ini bisa dilakukan dengan meningkatkan mutu produk yang sudah ada sebelumnya. Sumber ide ini bisa muncul kapan saja, di mana saja, dan dari siapa saja yang memberikan ide. Bisa juga dari pengalaman pribadi, hobi, temuan kebetulan, penelitian. Teknik mendapatkan ide ini juga bisa dari bertukar pikiran, kita yang sedang berandai-andai, kawin silang, keingintahuan, pendekatan tidak langsung, pendekatan ensiklopedia, komponen yang dimodifikasi, analisis sistematis, meditasi. Tips berpikir kreatif, yaitu memelihara data pikir agar selalu aktif dan siaga. Gunakanlah sumber-sumber lainnya. Kita harus menjaga dekat dengan cita-cita kita. Berpikirlah secara terbuka, menghadapi kenyataan ya. Jangan pernah coba untuk lari dari kenyataan. Jangan putus asa. Sharing masalah terhadap teman kita, keluarga, bekerja dengan menggunakan metode atau cara. 2. Mengenali peluang dan memilih jenis usaha. Mengenali hingga memilih peluang usaha yang tepat. Bagaimana caranya? Simak ya. Buatlah usaha yang pas dengan peluang yang ada di daerah kita. Cukup sederhana sih, tetapi prospeknya itu harus bagus. Salah satu alat untuk mengukur semua hal yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan oleh usahawan sebagai penilaian awal dan pemberian informasi penting, yaitu menggunakan analisis terhadap kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman. Strength, weakness, opportunities, and threats, atau yang lebih dikenal dengan sebutan analisis SWOT. Analisis SWOT. Berikut adalah cara sederhana yang dapat dilakukan dalam menerapkan analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. B. Mengenali kebutuhan pasar. Contohnya adalah, buatlah situs perdagangan secara online dengan sasarannya anak-anak muda atau yang lebih dikenal dengan ABG, seperti menjual produk kosmetik, pakaian, dan handphone. C. Mengembangkan produk yang telah ada di pasaran. Apa yang menjadi peluang di sana, sebaiknya kita kembangkan lagi menjadi usaha yang lebih besar. Misalnya usaha keripik pisang, laku keras. Kita bisa membuat usaha yang lebih besar lagi kok, atau dengan membuat keripik pisang dengan berbagai varian lagi.
D. Memadukan bisnis-bisnis yang ada. Misalnya, usaha pemasaran terpadu yang meliputi media cetak, televisi, dan radio, dan sebagainya. E. Mengenali kecenderungan tren yang terjadi. Misalnya sekarang nih, lagi booming celana boyfriend yang sedang naik daun di kalangan anak muda. Kita ini sebagai pengusaha pakaian harus benar-benar peka terhadap perkembangan selera dari konsumen kita. Jangan sampai ketinggalan zaman ya. F. Menggunakan asumsi-asumsi baru yang tidak baku. Contohnya adalah menyediakan playground atau tempat bermain di hotel. Cara untuk mengenali dan memilih peluang usaha yang tepat. Bagaimana sih caranya? Ada 7. Yang pertama yaitu, tentukanlah tujuan besar yang hendak dicapai. 2. Buatlah daftar ide usaha. 3. Nilai kemampuan pribadi kita. 4. Pilih kriteria mana sih kita nih cocok di bagian usaha yang mana. 5. Membandingkan dan dapatkan saran dari pengusaha, konsultan, atau mentor. 6. Nilai keadaan bisnis saat ini dan masa mendatang melalui sebuah riset. 7. Tetapkanlah pilihan kamu. Cara menggali peluang usaha. Ada 8. Yang pertama, manfaatkanlah internet dan media elektronik lainnya. Baca buku dan referensi bisnis. Ikuti kegiatan seminar usaha. Datanglah ke pameran kewirausahaan. Ngobrol dengan para pelaku usaha. Kunjungi pusat-pusat bisnis dan mengamati lingkungan sekitar atau survei secara langsung. 3. Bisnis model atau bisnis model canvas dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bisnis model. Bisnis model canvas dan 3. Elemen-elemen bisnis model canvas dan kaitannya. A. Bisnis model. Bisnis model ini didefinisi sebagai metode yang digunakan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya yang membuat perusahaan dapat bertahan dengan lama. B. Bisnis model canvas. Bisnis model canvas atau BMC adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis startup. Bisnis model canvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis, sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Model bisnis ini bisa diterapkan oleh semua jenis startup tanpa terbatas sektor usaha yang ada. C. Elemen-elemen bisnis model canvas. A. Customer segments atau segmentasi konsumen. Customer segments merupakan kelompok orang atau organisasi yang berbeda-beda yang ditargetkan untuk dilayani oleh suatu perusahaan karena dianggap menguntungkan perusahaan. Customer segment merupakan elemen pertama yang harus dimiliki dalam memulai bisnis model canvas ini. B. Value proposition atau proposisi nilai konsumen. Value proposition merupakan pernyataan keunikan produk atau jasa yang dijanjikan oleh perusahaan kepada customer segment sehingga konsumen dapat menyelesaikan masalah utamanya secara lebih efektif, lebih mudah, lebih nyaman, dan lebih murah. 3. Channel, saluran atau jaringan. Channel merupakan cara bagaimana Anda mengomunikasikan, mengantar, dan berinteraksi dengan customer segment dalam menyampaikan value proposition produk Anda kepada para konsumen Anda. D. Revenue stream, sumber pendapatan. Revenue stream merupakan bagian yang paling vital atau paling penting di mana suatu organisasi ini akan memperoleh meningkatkan awareness dari customer terhadap produk atau jasa perusahaan, membantu customer untuk mengevaluasi value proposition dari perusahaan, memudahkan customer untuk membeli produk atau jasa, mendeliver value proposition kepada customer, menyediakan dukungan pelanggan, after sales, pendapatan dari pelanggan. E. Key research, sumber daya. Key research merupakan keunikan orang, teknologi, bahan baku, peralatan, mesin,
fasilitas pendanaan, serta merek yang dibutuhkan untuk menghasilkan proposisi nilai bagi konsumen. Key research adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. F. Customer relationship atau hubungan konsumen. Customer relationship merupakan jenis relasi atau hubungan yang ditentukan perusahaan dengan segmen pelanggan yang spesifik. G. Key activities, aktivitas yang dijalankan. Key activities merupakan cara suatu perusahaan menghasilkan dan menyampaikan proposisi nilainya pada konsumen dengan cara terjamin kelangsungannya, mudah pengelolaannya, dan dapat direplikasi dengan baik. H. Key partnership, kerjasama. Key partner merupakan perjanjian formal di antara dua atau lebih perusahaan terpisah, di mana di dalamnya ini dapat kesepakatan dan kerjasama dalam mengembangkan dan memperkuat posisi suatu perusahaan. Partnership ini dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, strategi alliances antara dua perusahaan yang bukan kompetitor. Kedua, cooperation, yaitu strategi partnership antara kompetitor. Joint ventures untuk membangun bisnis baru. Dan yang keempat yaitu buyer-supplier relationship untuk menjamin supply yang handal. Alasan dan motivasi untuk membangun partnership dapat dibedakan menjadi 3, yaitu optimization and economy of scale, reduction of risk and uncertainty, acquisition of particular research and activities. I. Cost structure, struktur biaya. Cost structure ini merupakan semua biaya yang muncul untuk mengoperasikan bisnis. Elemen terakhir yang tak kalah pentingnya dengan ke-8 elemen lainnya adalah struktur pembiayaan bisnis. Dalam hidup ini, jika kalian ingin hidup sukses, kalian harus menerapkan 5 kunci hidup sukses, yaitu niat, berusaha, berdoa, yakin, dan percaya. Jangan mudah menyerah. Manfaatlah setiap tantangan itu menjadi sebuah peluang. Thank you.